Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Dian Miliana dengan NIM 55521801157 dari kelas praktikum PDBKC. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menginput profil perusahaan sampai dengan company data auditor pada soal kasus PD Pelangi menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan aplikasi Mayop Accounting plus versi 19. Baiklah, kita mulai saja. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Mayopnya. Ini merupakan template utama dari aplikasi Mayop plus versi 19, di mana di template utama ini ada 5 menu utama. Pertama itu ada Open. Open ini berfungsi untuk membuka data Mayop yang telah ada. Kemudian ada Create. Create ini berfungsi untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian ada Explore. Explore ini berfungsi untuk menampilkan contoh data-data perusahaan yang telah disediakan oleh aplikasi Mayop Accounting. Kemudian ada What New untuk menampilkan berita terbaru dalam versi Mayop Accounting. Kemudian ada Exit untuk mengakhiri program Mayop. Karena di sini kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita klik Create. Kemudian ada template introduction, kita klik next saja. Kemudian ditampilkan company information. Di sini kita diminta untuk mengisi data perusahaan, di mana data perusahaan itu ada nama perusahaan, ada alamat, ada nomor telepon, ada nomor fax milik, dan ada email address. Kemudian kita kembali lagi di program Mayop. Pertama kita isi serial number. Karena tadi di data perusahaan tidak dijelaskan serial number, maka kita kosongkan saja. Kemudian company name kita isi dengan nama perusahaan, yaitu PD Pelangi. Kemudian ABN kita isi dengan nomor NPWP perusahaan. Karena di soal data perusahaan tidak dijelaskan, maka kita kosongkan saja. Kemudian ada address, kita isi dengan alamat perusahaan, yaitu di Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Kemudian ada phone number, kita isi dengan nomor telepon perusahaan, yaitu 022 325 5575. Kemudian ada fax number, kita isi dengan nomor fax milik perusahaan, yaitu 022 325 5575. Kemudian ada email address, kita isi dengan alamat email perusahaan, yaitu pelangi@cbn.net.id. Kemudian apabila kita sudah selesai mengisi data perusahaannya, maka kita klik next. Pada tampilan accounting information ini, kita diminta untuk mengisi tahun pembukuan dan tanggal transaksi sesuai dengan tahun dan tanggal transaksi pada soal kasus PD Pelangi. Pertama itu ada current financial years, ini diisi dengan tahun terjadi transaksi. Di soal kasus PD Pelangi diketahui bahwa tahun terjadi transaksi yaitu pada tahun 2020. Kemudian di last month of financial years kita isi dengan bulan akhir tutup buku, yaitu pada bulan Desember. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya perusahaan itu tutup buku pada bulan Desember. Kemudian ada conversion month, yaitu diisi dengan bulan terjadi transaksi. Di soal kasus PD Pelangi diketahui bahwa bulan transaksi terjadi pada bulan Desember. Kemudian di number of accounting period kita isi dengan 12, karena di data perusahaan diketahui bahwa periode akuntansi tahunan dimulai pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kemudian setelah kita sudah isi semuanya, maka kita klik next. Pada tampilan ini kita diminta untuk memastikan apakah tahun dan tanggal transaksi yang telah kita isikan sebelumnya sudah sesuai dengan soal kasus PD Pelangi. Apabila sudah sesuai, maka kita klik next saja. Pada tampilan account list kita pilih yang kedua, kemudian kita pilih next. Kemudian di company file, di sini kita diminta untuk menentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan. Tinggal klik change saja. Di sini kita bebas mau menaruh file itu di mana supaya kita gampang apabila kita mencari filenya.
Apabila selesai, kita klik next saja. Pada tampilan akhir yaitu conclusion, kita pilih Command Center. Nah, ini merupakan tampilan dari Command Center My Web Accounting. Di Command Center ini ada beberapa menu yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan. Pertama, kita akan membuat daftar akun perusahaan yang dibutuhkan oleh PD Pelangi. Daftar akunnya itu ada di data perusahaan, yaitu di sini di daftar akun. Kita akan membuat daftar akun dari current asset sampai dengan other expense and loss. Kita mulai saja. Pertama-tama kita akan membuat daftar akun current asset pertama, yaitu cash in bank dengan nomor akun 1/1100. Kita kembali lagi. Caranya yaitu dengan klik menu accounts, kemudian kita pilih yang account list, kemudian kita pilih new. Karena kita akan membuat akun cash in bank, akun tipenya kita ubah menjadi bank, kemudian akun numbernya 1/1100, kemudian dengan akun namanya cash in bank. Kemudian kita klik new lagi untuk membuat daftar akun selanjutnya. Daftar akun selanjutnya yaitu ada petty cash dengan akun tipenya bank, kemudian akun numbernya 11200 dengan akun namanya petty cash. Oh iya, saldonya kita kosongkan dulu. Kemudian kita klik new lagi untuk membuat daftar akun selanjutnya. Yang ketiga itu ada account receivable. Account receivable, akun tipenya yaitu account receivable, kemudian nomor akunnya 1/1300 dengan akun namanya accounts receivable. Kemudian kita klik new. Untuk membuat daftar akun selanjutnya dari allowance for the full debt sampai dengan selesai, caranya sama seperti tadi, tinggal klik new saja, kemudian kita input akun tipenya apa, kemudian akun numbernya berapa, dan akun namanya apa, kemudian kita klik OK saja. Setelah selesai membuat semua daftar akun yang dibutuhkan oleh PD Pelangi dari mulai aset sampai dengan other expense, kita klik close. Selanjutnya kita akan men-setting link pajak dengan cara pada menu toolbar Web Accounting kita pilih yang list, kemudian kita klik yang test code. Di sini banyak sekali test code yang disediakan oleh Web Accounting, tetapi yang kita butuhkan hanya dua, yaitu ada GST Good and Service Tax dan ada NT Not Reportable. Selain GST dan NT, kita hapus saja. Menghapusnya caranya seperti kita klik dulu test code-nya, kemudian klik kanan, kemudian delete. Caranya sama, kita klik dulu test code-nya, klik kanan, delete. Klik kanan, kemudian delete. Caranya sama seperti awal tadi, tinggal kita klik dulu, kemudian klik kanan, kemudian delete. Setelah tersisa GST dan NT, kita akan merubah terlebih dahulu yang GST. Pertama kita klik dulu GST, kemudian kita pilih edit, kemudian test code-nya kita ubah menjadi PPN, kemudian di deskripsinya kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Dengan teks tipenya dan rate-nya sama. Kemudian di link account for tax collect kita input dengan akun PPN outcome. Kemudian di link account for tax paid kita input dengan PPN income. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan merubah yang NT. Klik dulu, kemudian pilih edit, kemudian di deskripsi kita ubah menjadi tidak kena pajak.
Kemudian di link account for text called kita input akun yang BPN outcome. Kemudian yang di link account for text paid kita input dengan akun BPN income. Kemudian oke. Kemudian klik close. Selanjutnya kita akan men-setting link account. Pada akun link account itu ada 3. Pertama ada account and banking account, kemudian ada sales account, kemudian ada purchase account. Pertama kita akan link account pada akun dan banking account. Caranya kita pada menu toolbar Mayot kita pilih setup, kemudian link account, kita pilih yang account and banking account. Di paling bawah yang bank account for undeposit fund itu kita ubah menjadi cash in bank. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan bank account pada akun sales account dengan cara seperti tadi, setup, kemudian link account, sales account. Dengan yang pertama kita input menggunakan akun account receivable, kemudian yang bank account for customer respect kita input dengan akun cash in bank. Kemudian oke. Dan terakhir kita akan link account pada purchase account dengan cara setup, kemudian link account, kemudian purchase account. Yang liability account for taking payable kita input dengan menggunakan akun payable. Kemudian yang bank account for paying bills kita ubah dengan akun cash in bank. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo pada akun-akun yang telah kita buat di awal tadi dengan cara kita klik setup, kemudian kita klik balance, kemudian pilih account opening balance. Di sini saya sudah mengisi saldonya. Caranya gampang, kita lihat terlebih dahulu saldonya itu. Ini dia saldo-saldonya, tinggal kita input saja yang tadi. Saya kasih contoh, misalkan cash in bank 47.520. Misalkan ini tinggal kita tulis aja 41.520.000. Nah, yang lain juga sama, tinggal input saja saldonya seperti diketahui di data perusahaan. Kemudian perlu diketahui untuk mengisi neraca saldo ini kita abaikan terlebih dahulu saldo normal debit dan kredit. Saldo yang diberi tanda minus seperti pada akun allowance for the doubtful debt itu merupakan akun kontra. Akun kontra merupakan akun yang tadi saldonya debit kemudian di kredit ataupun sebaliknya. Contohnya seperti allowance for the doubtful debt, kemudian ada equipment akumulasi depresiasi, kemudian ada yang undrawn drawing. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Pertama yang allowance for the doubtful debt itu saldonya di kredit, padahal saldo normal dia itu aset tuh di debit. Sama seperti tadi yang equipment akumulasi depresiasi juga saldo normalnya aturan di debit tapi dia di kredit. Kemudian buat undrawn drawing saldo normalnya di kredit tapi dia di debit. Kemudian kita lihat di paling bawah yang amount left to be allocated itu 0, tandanya sudah balance. Kemudian kita klik OK saja. Setelah mengisi neraca saldo, kita akan membuat daftar customer ataupun pelanggan dengan cara cut file, kemudian cut list, kemudian new. Kita kecilkan terlebih dahulu supaya gampang nanti untuk kita mengisi saldonya, mengisi data-data perusahaannya. Di sini ada daftar customer. Ada daftar customer, pertama ada Techno Komputer, tinggal kita tulis saja di name yaitu
Techno Komputer. Kemudian dengan card ID-nya C001, kemudian address-nya, alamatnya ada di Jalan Tirtayasa nomor 22. Kemudian kotanya di Bandung. Dengan state-nya di Jawa Barat. Negaranya Indonesia. Kemudian nomor teleponnya 022 623 0197. Kemudian kita klik new untuk membuat daftar customer selanjutnya. Yang selanjutnya, yang kedua, ada Trans Komputer. Kemudian card ID-nya C002 dengan alamat di Jalan Cilenyi Cilenyi Raya nomor 70. Kemudian kotanya di Bandung. Provinsinya di Jawa Barat. Negaranya Indonesia. Kemudian nomor teleponnya 022 723 5454. Kemudian kita klik new lagi untuk membuat daftar customer yang ketiga, yaitu ada Mega Komputer dengan card ID-nya C003, alamatnya ada di Jalan Sukasari nomor 12 Bandung, Jawa Barat. Kemudian negara Indonesia. Nomor teleponnya 022 621 0164. Kemudian kita klik new untuk membuat daftar customer yang terakhir, ada Prima Komputer dengan card ID C004, alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kemudian negara Indonesia. Nomor teleponnya 022 622 1234. Kemudian kita klik OK. Karena sudah selesai, kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita membuat daftar pelanggan atau customer, kita akan membuat daftar pemasok atau supplier. Caranya seperti tadi, dengan di menu command center ini kita pilih yang card file, kemudian klik yang card list, kemudian ininya pilih yang supplier. Kita klik new. Kita perkecil lagi seperti tadi supaya gampang. Di sini daftar supplier pertama itu ada PT Makmur Jaya dengan card ID S001, alamatnya di BEC lantai 1 nomor 12 Bandung, pada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian negaranya Indonesia dengan nomor nomornya 022 630 3334. Kemudian kita klik new lagi untuk membuat daftar pemasok selanjutnya. Ada CV Setia Abadi
dengan card ID-nya S002, berada di alamatnya di BIP lantai 3 nomor 31, kotanya Bandung, kemudian Provinsi Jawa Barat, kemudian country-nya Indonesia, dengan nomor teleponnya 022 380 2900. Kemudian klik new untuk membuat daftar supplier. Yang terakhir ada PT Lodan. Kemudian kita card ID-nya ada S003, kemudian alamatnya ada di ITC lantai 2 nomor 29 Bandung, Jawa Barat, negara Indonesia, dengan nomor perusahaan 022 630 1234. Kemudian kita klik OK. Setelah kita selesai membuat daftar pelanggan atau customer, kemudian kita membuat daftar supplier atau pemasok, kita di sini klik close. Selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang dengan cara di toolbar markup ini kita klik setup, kemudian balance, kemudian pilih yang customer balance, kemudian kita pilih yang Excel, kita masukkan, kita kecilkan lagi supaya enak melihatnya. Ini dia daftar saldo piutangnya. Pertama itu ada tabnya komputer, kita tulis, kita pilih yang tabnya komputer, kemudian dengan nomor faktur F11 F strip 11 12, kemudian date-nya untuk tanggalnya itu tidak sesuai dengan tanggal di sini, tetapi sesuai dengan tanggal awal bulan transaksi, yaitu pada bulan Desember. Jadi buat tanggalnya 01 bulan Desember tahun 2020. Kemudian memonya yaitu saldo awal piutang. Kemudian saldo setelah pajaknya itu 34.100.000. Kemudian test code-nya jangan lupa diubah menjadi NT. Kemudian kita record. Kita klik Excel lagi. Kemudian yang kedua setelah tab no itu ada trans komputer. Ada trans komputer dengan nomor faktur F11 garis miring 25. Kemudian date-nya sama yang seperti tadi, yaitu di tanggal awal bulan transaksi, yaitu 1 Desember 2020, dengan memo saldo awal piutang. Kemudian saldo setelah pajaknya 28.600.000. Kemudian task code kita ubah menjadi NT. Kemudian kita record. Kemudian Excel lagi. Yang ketiga ada Mega Komputer. Kemudian nama fakturnya itu F11 garis miring 10, dengan date-nya sama tanggal awal bulan transaksi. Kemudian memonya saldo awal piutang dengan saldo setelah pajaknya 19.800.000. Test code-nya kita pakai yang NT, jangan lupa diubah, kemudian record.
Kemudian add cell lagi. Untuk yang terakhir, customer terakhir ada Prima Komputer. Kemudian nomor fakturnya itu F11/14. Kemudian date-nya sama, tanggal 1 bulan Desember 2020 di tanggal awal bulan transaksi. Kemudian memonya saldo awal piutang. Kemudian saldo setelah pajaknya yaitu 3.300.000. Kemudian jangan lupa ubah teks ikutan menjadi NT. Maaf, ini kurang, 3.300.000. Kemudian kita record. Setelah selesai semua akan muncul tampilan yaitu congratulations, itu tandanya bahwa jumlah saldo piutang pada buku besar pembantu itu sama seperti dengan nilai piutang di buku besar. Tandanya sudah balance ya. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita klik close. Setelah membuat buku besar pembantu piutang, kita akan membuat buku besar pembantu utang dagang dengan cara setup, kemudian balance, kita pilih yang supplier balance, kita add cell, kita cari terlebih dahulu. Untuk yang daftar saldo utang dagangnya, pertama dimulai dari supplier PD Makmur Jaya dengan nomor faktur C.15234. Jangan lupa tanggalnya itu pada tanggal awal bulan transaksi, yaitu tanggal 01 bulan Desember 2020. Kemudian memonya itu saldo awal utang. Kemudian saldo setelah pajaknya 23.100. Kemudian jangan lupa kita ubah menjadi NT. Kemudian record, add cell lagi. Kemudian suppliernya yang kedua ada CV Setia Abadi dengan nomor faktur F.1289. Date-nya seperti tadi di tanggal awal bulan transaksi. Kemudian memonya saldo awal utang. Kemudian total setelah pajak yaitu 17.600.000 dengan task code-nya NT, jangan lupa. Kemudian kita record. Kemudian add cell lagi untuk memasukkan saldo utang dagang terakhir yaitu pada PT Lodan. Kita nama fakturnya itu ada FK.2011. Date-nya juga seperti tadi sesuai dengan tanggal awal bulan transaksi. Kemudian memonya saldo awal utang. Kemudian total saldo setelah pajak yaitu 28.600.000. Kemudian teks code-nya jangan lupa diganti NT. Kemudian record. Muncul tampil seperti tadi, itu artinya bahwa jumlah saldo utang pada buku besar pembantu sudah sama seperti dengan nilai utang di buku besar. Tandanya sudah balance. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita klik close. Selanjutnya, setelah kita membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang, kita akan membuat daftar barang, yaitu dengan cara pada menu command center kita pilih yang inventory. Kemudian yang kita pilih yang item list. Kemudian kita pilih edit, kita pilih new. Untuk membuat daftar barang, kita fokus pada 3 menu, yaitu ada profile, buying details, dan selling details. Pada menu profile ini kita isikan terlebih dahulu
Ini merupakan persediaan barangnya. Pertama itu ada item numbernya 1230P dengan nama IBM P/230. Kemudian kita checklist semuanya. Dengan yang cost of sale account, kita input menggunakan akun cost of goods sold. Kemudian yang income account for taking sales, kita input dengan akun sales. Kemudian yang asset account for item inventory, kita input menggunakan merchandise inventory. Setelah itu kita pindah ke menu akun buying details. Yang buying unit of measure kita isi dengan unit karena satuannya ada per unit. Kemudian di number of item per buying unit kita isi dengan 1. Kemudian di text code when bought kita input menggunakan akun PPN. Kemudian di selling details, di best selling price kita isi dengan 16 juta ini. Kemudian di selling unit of measure kita isi dengan unit lagi karena satuan adalah per unit. Kemudian di number of item per selling unit kita isi dengan 1. Kemudian di text code when sold kita isi dengan PPN. Kemudian klik new untuk membuat satu lagi daftar persediaan barang dagang, yaitu A60 PC dengan name Acer P60. Ini sama seperti tadi, yang cost of sale account kita isi dengan cost of goods sold. Kemudian yang income account for taking sales kita isi dengan sales. Kemudian yang asset account for item inventory kita isi dengan merchandise inventory. Kemudian di buying details kita yang buying unit of measure kita isi dengan unit. Yang number of item per buying unit kita dengan 1. Kemudian yang di text code when bought kita isi dengan PPN. Selanjutnya di menu selling details, yang best selling price kita isi dengan saldonya itu 12.500.000. Kemudian di selling unit of measure kita kita masukkan unit karena per unit. Kemudian di number of item for selling unit kita isi dengan 1. Kemudian ini PPN kita kita close saja. Setelah itu kita akan menentukan metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh PD Pelangi dengan cara di menu inventory. Kemudian kita pilih yang set item price. Kemudian kita pilih yang average karena PD Pelangi menggunakan metode pencatatan yaitu metode rata-rata. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi saldo persediaan awal barang dagangan, yaitu ada inventory. Pada menu inventory kita pilih yang account inventory. Kita yang accounts-nya kita isi dengan jumlah quantity-nya itu 20 dan 16. 20 kemudian 16. Kita pilih adjust inventory. Kemudian di default adjustment account kita pilih yang merchandise account inventory. Kemudian kita pilih continue. Kemudian kita pilih opening balance. Di sini di date seperti tadi kita isi dengan tanggal awal transaksi. Bulan transaksi itu pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2020. Memo-nya yaitu saldo awal persediaan barang dagangan. Kemudian di unit cost-nya kita isi dengan 16 juta untuk yang 1230P. Kemudian untuk yang A60PC kita isi dengan 12.500.000. Kemudian kita pilih record. Yang terakhir kita akan memeriksa kebenaran data awal perusahaan, itu dengan cara pada menu comment center kita pilih yang account, kemudian kita klik yang company data auditor, kemudian kita pilih next.
next lagi. Kemudian di transaksi review ini start date-nya pada tanggal 1, ini diubah menjadi Desember 2020, kemudian terakhir pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2020. Kemudian kita run review. Nah, kita lihat di sini sudah checklist semuanya, berarti sudah benar ya teman-teman. Kemudian kita klik next saja. Kita klik next lagi. Maaf, maksudnya klik finish, kemudian kita klik no. Yang terakhir adalah cara bagaimana kita mengakhiri program Mayot, yaitu klik file, kemudian exit. Ini kita pilih yang quit no report, kemudian yang ini kita pilih yes, kemudian pada ini kita pilih check company file for errors, kemudian kita pilih continue. Oke. Kita save nya, ini terserah kita ya, supaya kita gampang supaya waktu kita mencarinya. Kita save, selesai. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat menjelaskan aplikasi Map Accounting ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.